Apa syarat zakat fitrah? Zakat fitri itu adakah syarat-syaratnya? Syaratnya yang pertama tentu memenuhi persyaratan utamanya, yaitu beriman atau Islam. Ya, Islam itu menjadi syarat wajib dan bahkan juga menjadi syarat sah zakat fitri itu dikeluarkan. Bagaimana jika ada non muslim yang mau bayar zakat? Kita sebagai panitia zakat terima atau tidak? Pertanyaannya itu, kitanya terima atau tidak? Yang kedua adalah non muslimnya wajib bayar zakat fitri atau tidak? Kalau yang kedua para jemaah, orang yang non muslim wajib tidak membayar zakatul fitri, tidak wajib. Kalau dia mau keluarin juga silakan saja. Kalau dia mau mengeluarkan juga, tetapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat di akhiratnya. Ya, karena syaratnya harus beriman. Bagaimana dia berharap diterima di akhirat, orang dia dengan akhirat juga tidak percaya? Terhadap Allah Subhanahu wa taala juga tidak yakin, kok dia bisa mau berharap di akhirat? Mungkin dia mengeluarkan itu adalah karena euforianya, ikut-ikutan. Mungkin dia juga karena simpati, ingin ikut membantu. Karena orang Islam lagi pada sibuk bagi-bagiin ke orang-orang miskin, dia ikut. Bisa saja itu para jamaah. Untuk amal kebaikan dunia tidak apa-apa, tapi di akhirat tidak akan diterima. Kalau mau diterima harus beriman terlebih dahulu, masuk Islam. Ini adalah sebuah konsekuensi, bukan pemaksaan. Ya, masa sih kebaikan nggak diterima? Ya emang persyaratannya tidak memenuhi standar. Ya, sama-sama dia mendapatkan berkontribusi, tapi yang satu memenuhi persyaratannya, yang satu tidak. Ya, membuat analoginya adalah ada orang yang ikut belajar di kampus. Ya, dia mendaftar dulu, dia bayar uang pangkal, dia isi formulir, dia belajar di kelas. Tapi ada satu yang dia mau ikut masuk juga, tapi dia nggak daftar dulu, dia nggak mau bayar, dia nggak mau isi formulir. Saya mau ikut aja duduk dia. Dikasih nggak itu besok-besok ijazahnya? Tidak dikasih, karena tidak memenuhi standar, meskipun dia mendapatkan ilmunya. Jadi para jamaah sekalian berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada non muslim yang mau bayar zakatul fitri, apakah panitia nerima atau tidak? Ya, untuk sumbangan sama seperti kita mau ada umpamanya lagi bangun masjid, ada non muslim ngasih bantuan, terima jangan? Ya terima. Ya, asal itu adalah ya dari harta yang halal, dia cari dari bekerja dia, bukan boleh mencuri, ya. Maka para jamaah sekalian berbahagia, kita terima, kita bagikan, tapi belum tentu jadi amal soleh buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau ada lagi? Apa? Oh, bolehkah zakatul fitri itu diberikan kepada non muslim? Pertama, zakat itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ada 8 kelompok yang sudah diatur. Apakah ada non muslim di sana? Yang ada mu'allafati qulubuhum, orang yang sedang dijinakkan hatinya. Dia baru masuk Islam, tapi dia perlu diperkuat supaya dia tidak murtad lagi. Maka itu boleh para jamaah. Nah, berbeda dengan daging hewan kurban. Daging hewan kurban itu bukan zakat. Nah, kalau zakatul fitri itu ada yang menyamakannya dengan zakatul mal, ya. Ada yang mengatakannya berbeda, tapi meskipun berbeda tetap saja kelompok yang dibagikan itu adalah fuqara masakin, orang fakir, orang miskin. Jadi dibagikan kepada yang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nih, yafqahu qauli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah ta'lim Masjid Al-Muharram, Kompleks Etnik Cidodol Baru, Kebayoran Lama, yang saya hormati, dan
insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat beraktivitas mengisi hari-hari Ramadan kita dengan ketaatan. Kita sudah memasuki hari yang ke-26. Tidak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Maka kesibukan kita di penghujung Ramadan ini ada baiknya kita tadabburi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 bagian akhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita 3 hal. Ketika Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah tutup ayat tersebut dengan perintah kita melakukan 3 hal. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian sempurnakan bilangan bulan Ramadan. Yang pertama adalah perintah untuk menyempurnakan bilangan Ramadan. Yang kedua adalah walitukabbirullah, untuk bertakbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah pada hari raya takbiran kita bilang atas hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah wala'allakum tashkurun, agar kalian dapat bersyukur kepada Allah. Jadi 3 para jemaah, menyempurnakan bilangan, mengagungkan Allah, dan yang ketiga adalah bersyukur. Di akhir-akhir Ramadan ini manusia terbagi menjadi 2. Kita masuk yang mana? Yang pertama adalah ada manusia kita, orang yang beriman, yang sibuknya di penghujung Ramadan ini adalah menghitung hari, ingin cepat-cepat segera menyelesaikan Ramadannya. Ramadan tinggal 4 hari lagi, dihitungin Pak. Dari pertama kali masuk bulan Ramadan udah ngitungin, Ramadan tinggal 29 hari lagi. Sampai dihitungin terus, dia pengen cepat-cepat selesai. Dan yang kedua, ada orang yang sibuknya di penghujung Ramadan ini adalah memikirkan apakah ibadah siam, puasa Ramadan kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Apakah sudah memenuhi standar atau belum. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, yang paling baik adalah yang kedua. Ya, inilah yang dianjurkan oleh para ulama salafus soleh kita dahulu. Hendaknya ketika kita beribadah, perhatian kita terhadap apakah ibadah ini akan diterima. Perhatian kita untuk supaya ibadah kita ini diterima itu lebih besar daripada sekedar untuk menyelesaikan ibadahnya. Jadi Bapak Ibu, kita datang ke masjid bukan sekedar untuk mau sholat, tapi memikirkan agar sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bulan Ramadan ini bukan cuma sekedar, ya Allah, mudah-mudahan bisa saya berpuasa 1 bulan full, saya bisa melaksanakan ibadah malamnya, tarawehnya. Tapi lebih dari itu, mudah-mudahan puasa kita bukan sekedar puasa, tapi puasa yang diterima, makbul. Ya qiyamul Ramadan kita adalah qiyamul Ramadan yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung bulan Ramadan ini dia sibuk mengevaluasi. Jangan sampai waktu yang tersisa ini menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Dia berpikir keras,
Maka pada kajian tadabbur ayat Al-Quran kita pada pagi hari ini adalah mentadabburi ujung dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu perintah untuk menyempurnakan bilangan Ramadan. Apa yang dimaksud para jemaah? Kita disuruh menyempurnakan. Ternyata maksudnya para jemaah ada beberapa. Menurut para ulama, yang pertama adalah yang dimaksud menyempurnakan dalam ayat tersebut adalah menyempurnakan bilangannya. Ya, ini bilangan ibadah puasa kita. Kalau Ramadan ini 29 hari, maka kita sempurnakan 29 hari. Kalau Ramadan ini 30 hari, kita sempurnakan 30 hari. Maka jika seandainya ada yang tidak berpuasa, lobong, ya, kurang, ibu-ibu yang datang bulan, ya kan, tidak mau, belum lengkap 29 hari, 30 harinya. Ya, bapak-bapak yang sedang safar, yang sakit, belum lengkap itu 29 atau 30 harinya, maka tuntaskan, walitukmilul iddah, hendaknya sempurnakan. Kenapa para jamaah? Karena ternyata salah satu tantangan, ujian, hambatan yang berat ketika kita itu melaksanakan satu ibadah adalah menyempurnakannya para jamaah. Orang sholat kepengennya cepat-cepat selesai, pengen cepat-cepat selesai para jamaah. Padahal kalau dia itu menikmati sholatnya, dia tidak berpikir untuk cepat-cepat selesai. Dia lebih berpikir terhadap hanyut nikmatnya dalam rangkaian ibadah tersebut. Begitu para jemaah. Jadi tantangannya adalah kita dihembuskan untuk tergesa-gesa. Al-ajalah. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu datang dari syaitan. Maka para jamaah sekalian berbahagia, di penghujung Ramadan ini adalah masa-masa yang paling rentan, masa yang paling rawan. Banyaknya orang berguguran tidak sampai mentuntaskan ibadah Ramadan. Ada yang sibuk nyiapin lebaran, bikin kue, beli baju lebaran, bersih-bersih rumah. Ada yang sibuk mau pulang kampung, mudik dan lain sebagainya. Lihat aja itu Pak, udah nggak boleh aja kan susah, tetap aja mau nerobos. Karena emang itu sudah menjadi tradisi kita. Dan jangan sampai itu kesibukan-kesibukan itu semua adalah mengalihkan fokus kita untuk menyempurnakan bilangan Ramadan. Jadi para jamaah, saya perhatikan di antara yang dilakukan, sebagaimana Nabi dulu mencontohkan di penghujung Ramadan 10 hari terakhir itu adalah Nabi melaksanakan iktikaf. Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah dan putus dengan hubungan dunia. Gak mikirin dulu dagang, gak mikirin dulu itu kantor, gak mikirin dulu itu rumah. Semuanya udah diberesin urusan dunianya, dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iktikaf. Dan boleh dibilang para jamaah, iktikaf itu adalah menjadi ibadah yang susah, sulit untuk dilakukan di zaman sekarang. Sulit, ya. Karena harus fokusnya. Kalau cuma sekedar pindah tidur dari rumah ke masjid, banyak yang bisa para jamaah. Pindah dari ngaji di rumah pindah ke masjid, banyak yang bisa. Tapi yang adalah fokus kepada urusan akhirat kita, urusan agama kita. Jadi tidak usah megang handphone, tidak usah megang alat komunikasi, fokus saja untuk ibadah. Itu yang susah para jemaah. Tapi meskipun susah, ternyata Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan ibadah iktikaf. Selalu dia lakukan, ya, tidak pernah ditinggalkan. Boleh dibilang ini menjadi sunnah yang dirutinkan oleh Nabi, bahkan di tahun di mana Allah menjemput nyawanya, ajalnya, di tahun tersebut Nabi tingkatkan iktikafnya menjadi 20 hari. Biasanya 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari, ini menjadi 20 hari. Susah Pak. Jangan 10 hari.
1 hari, 3 hari aja kita fokus susah. Tapi para jamaah yang kita ambil pelajarannya adalah bahwa Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Itu harus kita perhatikan. Amal perbuatan amal soleh itu ganjarannya, kualitasnya itu ditentukan di bagian akhir. Bil khawatim itu bagian akhirnya. Ya, pertandingan pun yang menentukan adalah ronde terakhir, Pak. Ya, meskipun ronde 1, ronde 2 dia menang, tiba-tiba ronde terakhir dia KO, dia kalah dia. Jadi ronde terakhirnya ada istilah husnul khotimah. Husnul khotimah, akhir kehidupan kita baik. Meskipun dari sebelumnya itu buruk, ya, tidak melakukan ibadah, kewajiban ditinggalkan, banyak melanggar yang haram, tapi di akhir usianya dia baik, maka baik dia. Demikian juga dengan sebaliknya para jamaah. Dari awalnya dia baik, soleh, taat, tapi kalau di akhir usianya dia murtad, dia bermaksiat kepada Allah, jadi su'ul khotimah. Penting bagian akhir itu para jamaah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW beriktikaf di 10 hari terakhir itu harus kita pahami sebagai upaya Nabi ingin happy ending. Setelah selesainya itu adalah bagus. Bukan semata-mata, bahkan saya katakan bukan semata-mata mengejar Lailatul Qadar. Bukan semata-mata mengejar Lailatul Qadar. Bukannya enggak boleh mengejar Lailatul Qadar. Karena enggak dikejar pun dia akan datang Lailatul Qadar. Jadi itu adalah bonus. Lailatul Qadar itu akan didapat oleh siapa saja yang berjaga-jaga di 10 hari terakhir. Maka bukan jadi tujuan, tapi tujuannya adalah untuk mengakhiri bulan Ramadan ini dengan yang terbaik. Saya lihat para jamaah justru rawan-rawannya orang beriktikaf itu mengejar Lailatul Qadar itu di hari-hari terakhir, last minute. Dia malam kedua 3 banyak orang beribadah meningkatkan. Malam 25 ganjil banyak, Pak. Malam 27 puncaknya itu banyak orang beribadah iktikaf. Banjir itu masjid. Masjidil Haram pun banyak sekali 27. Tapi setelah 27 para jamaah mulai berkurang. Padahal masih ada 29. Masih ada malam ke-28, malam ke-29. 29 itu masuk ganjil. Jika seandainya Lailatul Qadar itu turunnya malam 29, banyak yang terkecoh tuh. Dianggapnya sudah turun malam 27, malam 28, malam 29-nya sudah pulang ke rumah, sudah ke pasar, sudah ke kampung. Ternyata boleh jadi. Maka para jamaah menjaga-jaga di 10 hari terakhir ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah sebagai bentuk walitukmilul iddah, sebagai bentuk semangat Nabi untuk menyempurnakan bilangan Ramadan. Jangan berhenti dulu, Pak, belum selesai ini. Kapan selesainya? Selesainya adalah di hari terakhir bulan Ramadan, saat matahari tenggelam waktu maghrib, itulah selesai Ramadan. Walitukmilul iddah. Orang dalam tanding para jemaah main sepak bola ataupun tinju, di menit-menit terakhir itu adalah ujiannya besar. Wah, percuma kayaknya ini menang juga, kalah kayaknya ini kalah poin. Itu berkecamuk tuh di sini. Udah apa ya, ngalah aja. Pengen selesai, tapi dia harus bertahan. Jadi para jamaah, begitu dengan ibadah kita di akhir-akhir itu udah cukup kayaknya, tapi kita harus bertahan. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, ini yang pertama. Menyempurnakan yang dimaksud adalah menyempurnakan bilangan Ramadannya 29 atau 30 hari. Yang kedua adalah menyempurnakan ibadahnya, meningkatkan ibadahnya. Orang yang bertahan sampai 10 hari terakhir itu adalah orang yang terseleksi di 20 hari pertama. Jadi para jamaah, tidak semua orang bisa bertahan di hari ke-10, di 10 hari terakhir.
itu mereka adalah orang yang telah lulus di 10 hari pertama dan 10 hari kedua para jemaah. Kemudian yang dimaksud walitukmilul iddata yang disebutkan adalah bahwa ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan ini tentu ada cacatnya, Pak. Tentu ada aib, ada kurangnya. Ada kata-kata kotor kita yang keluar saat kita berpuasa tanpa kita sadari, bahkan ada ar-rafath, kata-kata kotor. Kalaupun bukan kata-kata kotor, ada al-lagwu, kata-kata yang sia-sia, yang tidak bernilai. Tidak bisa tuh kita tinggalkan itu semua para jemaah. Ada marahnya, ada emosi, ada banyak. Maka ini harus disempurnakan. Yang berlubang-lubang itu, yang menjadi aib dari ibadah puasa Ramadan kita itu harus disempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakannya? Bagaimana cara menyempurnakannya para jemaah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan di dalam hadis yang yaitu syariat yang ditetapkan di penghujung Ramadan atau di awal bulan Syawal. Yaitu syariat apa para jemaah? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan yang disebut dengan zakat fitri. Di kita disebutnya zakat fitrah. Padahal dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa hadisnya itu disebut dengan istilah zakatul fitri atau shadaqatul fitri. Rasulullah wajibkan itu. Sa'an min tamrin atau sa'an min syair min zab. Dan satu sok dari makanan pokok kita, min tamrin, kurma, syair, dari gandum. Satu sok ada ukuran tertentunya. Para jamaah di kita 3,5 liter kurang lebihnya. Itu diwajibkan oleh Rasulullah SAW, baik buat orang yang merdeka maupun hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang besar dewasa, asalkan dia punya makanan yang mencukupi dia makan pada hari itu, dia lebih punya makanan, itu dia nisabnya para jemaah. Kalau berlebih makanan kita untuk satu hari itu, kita termasuk orang miskin, tapi makanan kita ada buat hari itu lebih, udah harus mengeluarkan zakatul fitri. Kenapa? Itu ada sebagian ulama menyebutnya adalah zakatul ru'us atau zakatul riqab, zakatnya leher atau kepala, zakat jiwa. Kita punya leher, punya kepala satu kepala, satu zakatul fitri dikeluarkan. Itu setelah Ramadan selesai. Kata Nabi fungsinya 2. Fungsi dari zakatul fitri itu 2. Apa para jemaah? Yang pertama adalah tuhratan lis-shaimi minar rafath. Sebagai pembersih, zakatul fitri itu sebagai pensuci puasa yang kita lakukan dari perkataan-perkataan kotor, al-lagwi, perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan saat kita berpuasa, itu mengurangi nilai puasa kita. Maka perlu disempurnakan. Sempurnakannya dengan apa? Zakatul fitri. Ditambal. Gitu para jamaah. Mahal tidak sih zakatul fitri? 1 sok 3,5 liter kurang lebih. Itu berapa duit? Dikonversikan ke uang saat ini adalah 40.000. Pajak kepala kita setahun 40.000. Masih mahalan pajak motor dengan kepala kita nih, Pak. Kepala kita pakai tiap hari terus. Cuma 40.000 para jemaah. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, disempurnakan itu yang kurang-kurangnya. Dan yang kedua adalah tu'matan lis-shaim alil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi para jemaah ini, kalau ada orang yang enggak puasa karena haid, karena safar, bepergian karena sakit, maka
ganti di hari lain kan, qada namanya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari lain, puasa di hari lain. Tapi kalau dia puasa tapi kok bolong-bolong ininya, keutuhannya dengan kekurangan yang dia lakukan, maka bukan dikodok, tapi dengan membayar zakatul fitri. Sama seperti orang yang tua renta, orang jompo, para jamaah, orang tua lanjut usia, kalau dia nggak bisa puasa lagi, maka gantinya adalah bayar fidyah, memberi makan. Sama ini juga, ada banyak lubang-lubang cacat ibadah puasa kita, maka menutupnya dengan memberi makan orang miskin, tapi dalam bentuk zakatul fitri. Dan ini para jemaah, zakatul fitri, zakat itu adalah termasuk kategori infak. Infak itu sebagian ulama ada yang membaginya menjadi dua. Ada infak yang hukumnya wajib, ada infak yang hukumnya sunnah. Infak yang hukumnya wajib itulah yang disebut dengan zakat. Infak yang hukumnya wajib itu yang disebut dengan zakat. Seseorang punya harta, sudah sampai batas nisabnya, sudah sampai waktunya, dia harus keluarkan. Itu namanya infak wajib. Diatur oleh Allah berapa besarnya, diberikan kepada siapa, itu namanya zakat. Adapun infak sunnah, yang hukumnya sunnah, ada yang menyebutnya infak, ada yang menyebutnya sedekah, infak dan sodakoh gitu. Maka para jamaah, infak itu ternyata, infak itu kalau kita perhatikan di dalam ayat, ternyata dia menjadi salah satu ciri tanda yang utama, tanda yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa itu adalah disebutkan di surat Al-Baqarah, Ali Imran ayat 134. Allah menyebutkan ciri orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang berinfak baik saat dia sedang lapang maupun dalam saat dia sedang sempit. Enggak peduli dia lagi kaya, dia lagi miskin, infak itu harus. Yang membedakan adalah besarnya. Jadi kalau ada lagu orang kaya mati, orang miskin mati, ini kita ganti juga. Orang kaya infak, orang miskin infak. Cuma besar kecilnya yang membedakannya para jemaah. Kenapa? Infak itu tidak bisa dipisahkan dari ciri orang yang bertakwa. Dan kita tahu para jemaah, misi dari ibadah puasa kita itu adalah la'alakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang bertakwa. Nah, cara ngukurnya apa? Cara ngukurnya ibadah puasa Ramadan kita ini sudah memenuhi standar, berhasil, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak, yang pertama, lihat apakah di akhir Ramadan ini ada peningkatan tidak? Kalau ada peningkatan, itu di antara ciri-ciri suksesnya Ramadan kita. Ciri yang kedua adalah membayar zakatul fitri, minimal membayar zakat fitrah atau infak, gemar berinfak, karena infak itu adalah ciri orang yang bertakwa, yang menjadi misi dari ibadah puasa. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, mengapa infak? Allah sebutkan yang pertama infak, karena orang ketika berinfak para jamaah, saat itu menjadi bukti tanda bahwa orang itu kadar imannya sedang tinggi para jamaah. Kadar imannya sedang tinggi. Karena di dalam diri kita ini ada dua yang mempengaruhi, iman atau syahwat. Iman atau syahwat. Ketika imannya mendominasi, imannya tinggi, syahwatnya bisa ditekan. Dan kebalikannya, kalau syahwatnya tinggi, ya, imannya jadi rendah. Syahwat kita mendorong kita untuk mencintai harta. Hubbul amwal, senang cinta terhadap harta, itu syahwat. Ketika dia rakus, serakah, pelit, itu syahwatnya lagi tinggi tuh.
Tapi ketika imannya sedang meningkat, infak, zakat, sedekah, saat itu dia sudah bisa menundukkan apa? Syahwatnya. Dan itulah misi dari ibadah puasa. Maka ditutup dengan syariat zakatul fitri. Nah, para jamaah sekalian berbahagia, yang terakhir, bahwa menyempurnakan bilangan Ramadan kita, maknanya selain kita tutup yang bolong-bolong adalah mempertahankannya, hasilnya, agar jangan sampai Ramadan selesai juga semuanya. Ya. Ramadannya selesai, ibadahnya selesai. Enggak semangat lagi baca Qur'annya, enggak semangat lagi sholat berjamaahnya, enggak semangat lagi infak sedekahnya, kembali lagi kepada dosa-dosanya, kembali lagi kepada maksiat sebelumnya, tidak ada taubat, maka itu pertanda gagal Ramadan kita. Maka pertahankan Ramadan itu selesai, tetap hasilnya, buahnya masih berlanjut. Para ulama salafus saleh kita memberikan nasihat, janganlah kamu menjadi hamba Ramadan, yaitu hamba yang baru mau mentaati Allah di bulan Ramadan saja. Tetapi jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan Ramadan kita bisa mentaati Allah, maka di luar bulan Ramadan pun seharusnya kita bisa mentaati Allah. Karena Tuhan, Rabb, ilah yang kita sembah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu sama, para jemaah. Jangan hanya menjadikan ilah kita, sembahan kita itu hanya sembahan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan dia bukan ilah kita, dia bukan sembahan kita. Nauzubillah. Maka ini renungan di penghujung Ramadan. Sibuklah kita untuk mengisi sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini, untuk mengkoreksi, mengevaluasi agar ibadah Ramadan kita tahun ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jemaah yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau mendiskusikannya, silakan. Ada Pak? Kalau tidak